Berikutnya untuk Ustadz Hanan Ataki nih, hafizahullah. Kira-kira ada nggak sih Ustadz dalil dari Al-Quran atau hadis yang memerintahkan kita untuk menjadikan halal lifestyle sebagai konsep hidup? Ya, semua ayat Al-Quran itu adalah dalil tentang halal lifestyle. Kalau kita bicara lifestyle ya. Kecuali kita mempersempit lagi dengan zoom in-nya misalnya tentang masalah makanan, tentang masalah transaksi, jual beli. Misalnya Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا عن تراض منكم. Wahai orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian memakan. Memakan di sini adalah sebuah istilah untuk transaksi. Karena pedagang mengambil manfaat dari dagangannya untuk dia bawa sebagai makanan di rumahnya, dan pembeli juga mengambil manfaat dari apa yang dia beli. Maka janganlah kalian bertransaksi atau memakan sesuatu secara batil, secara haram, secara curang, secara zalim di antara kalian, kecuali dengan tijaratin yang saling ridho. Ini adalah salah satu di antara contoh dalil tentang anjuran untuk memperhatikan komitmen kita terhadap nilai-nilai unsur-unsur halalnya. Nah, kalau kita terjemahkan ayat itu lagi dalam bentuk hadis, karena terjemah Al-Quran yang paling baik setelah Al-Quran dengan Al-Quran itu adalah Al-Quran dengan hadis. Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayul kasbi atyab, ya Rasulullah, rezeki atau kerjaan apa yang paling baik? Karena lawan dari halal adalah haram, lawan dari yang baik adalah buruk. Berarti yang halal adalah yang baik. Maka yang baik itu yang mana ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab dengan dua jawaban. Yang pertama adalah amalur rajul biyadih. Pekerjaan yang paling baik itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Usahanya sendiri saja. Usahanya. Dan kalimat usahanya sendiri ini harus kita terjemahkan lebih detail lagi. Maksudnya adalah dia tahu betul sumbernya. Seperti kata Mbak Aisyah tadi, misalnya kalau dia jual bakso, bukan cuma jualan. Benar. Selama ini kan orang menerjemahkan amalur rajul biyadi itu cuma jualan aja. Padahal maksud biyadi di situ adalah dia menjamin karena dia tahu sumbernya, dia tahu hulunya, dia tahu vendor atau suppliernya, sehingga dia bisa menjamin bahwa itu halal. Ketimbang dia melakukan satu pekerjaan yang cuman mungkin sifatnya bukan dengan tangannya, tetapi mengambil manfaat dari orang lain. Misalnya dia meminjamkan uang, lalu dia mengambil manfaat dari pinjaman itu yang kita kenal dengan istilah riba. Nah, kenapa harus bekerja sendiri? Kenapa tidak meminta-minta? Kenapa tidak malah menyusahkan orang dengan pinjaman riba? Karena dengan dia bekerja sendiri, dia bisa tahu dari hulu ke hilir itu bisa dia jamin bahwa itu adalah sesuatu yang halal. Makanya Nabi mengatakan pekerjaan yang paling atyab, yang paling baik itu adalah amalur rajul biyadih. Dan yang kedua, jual beli yang dilakukan secara bai'in mabrur atau jual beli yang penuh dengan kebaikan. Nah, kata para ulama, mabrur di sini adalah ada dua. Yang pertama as-shawab, yang kedua al-khair atau al-barakah. Dia sesuai dengan syariat, dan yang kedua dia bermanfaat buat banyak orang. Makanya kalau kita bicara tentang dalil halal lifestyle, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu adalah dalil tentang halal lifestyle. Kalau kita menerjemahkannya Al-Quran atau Asy-Syariah sebagai manhajul hayah, cara hidup kita. Sehingga di situ mengatur tentang halal dalam urusan transaksi, halal dalam makanan, halal dalam hubungan, seperti kata Mbak Aisyah tadi bahwa dalam Islam itu semuanya harus halal, termasuk hubungan, termasuk cara kita berinteraksi, termasuk cara kita bergaul, termasuk cara kita berbicara, dan seterusnya, semuanya harus halal. Maka saya pikir semua ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi itu adalah ajaran supaya hidup kita lebih halal. Semua dalil, hadis dan Al-Quran itu konsep halal lifestyle secara keseluruhan Ustaz ya. Betul. Menarik tadi Ustaz sampaikan terkait dengan si pedagang, kita kutip lagi, si pedagang bakso itu bukan cuma sekedar berdagang, tapi dia ada upaya sedikit untuk mengecek bahan yang dia jalankan atau bahan yang dijual ini halal atau enggak. Nah, problemnya kan Ustaz keterbatasan, baik ilmu maupun upaya untuk mengecek sampai ke
ujung-ujungnya gitu. Apalagi dalam hari-hari ini pandemi segala macam, orang istilahnya ada pelanggan aja udah syukur Ustadz. Saya mesti ngapain lagi? Nah, kira-kira gimana Ustadz? Ini bukan dalam rangka karena saya di acaranya Halpedia, tetapi inilah buat saya alasan penting buat saya secara pribadi kenapa saya support banget dengan munculnya Halpedia. Karena Halpedia itu adalah suku syariah, pasar syariat. Di zaman Nabi salah satu revolusi yang dilakukan Nabi ketika beliau hijrah ke Madinah itu adalah merevolusi pasar. Yang dari awalnya literasinya bahwa sebaik-baik tempat di muka bumi itu adalah masjid dan seburuk-buruk tempat di muka bumi itu adalah pasar. Betul. Tapi dengan revolusi ekonomi yang dilakukan oleh Nabi akhirnya pasar dan masjid ini bisa berada secara berdampingan antara masjid dengan pasar di kota Madinah. Ya. Artinya apa? Bahwa pasar itu adalah sesuatu yang penting. Ketika dia menjadi sesuatu yang buruk, maka kita bisa melihat pengaruhnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara itu luar biasa. Sehingga ketika sekarang muncul era pasar digital atau pasar dalam bentuk platform digital seperti ini, maka adalah kewajiban bagi setiap muslim secara fardu kifayah, secara fikih harus ada yang bergerak di pasar digital yang mengedepankan platform syariah yang kita sebut dengan istilah halal. Sehingga di dalam platform syariah itu nanti muncullah fikih pasar syariah. Salah satu dalil fikih pasar syariah yang diajarkan oleh Nabi itu kita bisa menemukan dalam kalimat yang sangat sederhana oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab mengatakan, la yattajir fi suqina illa man faqiha aklar riba. Enggak boleh berjualan di pasar kami kecuali yang mengerti tentang mana yang riba, mana yang enggak riba. Atau lebih luas lagi, mana yang halal, mana yang enggak halal. Nah tadi kita lihat bahwa di Halalpedia itu ada merchant, ada user ya, ada pelanggan gitu. Inilah menjadi salah satu challenge saya pikir buat Halalpedia dan semua digital marketplace syariah untuk menjadikan merchant ini mengerti tentang syariah, tentang pasar, tentang jual beli yang mabrur tadi yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sehingga mudah-mudahan dengan platform Halalpedia nanti para merchant-merchant ini akan ada literasi, edukasi yang lebih intens sehingga yang masuk dalam merchantnya Halalpedia itu bukan cuman mau jualan, tetapi dia ada syiar di situ, syiar bahwa ternyata memilih transaksi halal, baik itu produknya, paymentnya dan seterusnya adalah solusi. Sebagaimana kata halal itu memang secara bahasa artinya solusi sih. Ya. Dari dua huruf kan ha dan lam artinya solusi, kemudian ada perubahan grammar. Artinya Halalpedia harus menjadi salah satu marketplace syariah yang leader untuk edukasi terhadap merchant-merchant yang bergabung di dalamnya karena itu tanggung jawab kita bersama. Jadi munculkan satu tagline atau mungkin satu spirit seperti kata Sayyidina Umar ibn Khattab, la yattajir fi suqina, tidak boleh berdagang atau menjadi merchant di Halalpedia illa man faqiha aklar riba, kecuali kalau dia sudah lulus ilmu tentang halal haram. Walaupun kita bukan lembaga pemberi sertifikat ya, tetapi setidaknya ada usaha literasi dan edukasi tadi. Iya. Memang harus ada edukasi terkait masalah sistem pembayaran yang halal dan juga klasifikasi barang-barang yang boleh dijual, terutama dengan adanya Halalpedia ini saja. Dan kasihan juga kalau misalnya kita hanya membebankan untuk memilih produk halal ini kepada user. Iya. Seperti tadi misalnya Mbak Aisyah mengatakan bahwa ternyata di luar sana banyak banget merchant-merchant yang menjual produk yang syubhat atau bahkan haram, tapi kita mungkin hanya bisa menjudge usernya kenapa beli di situ. Padahal ini bukan hanya tanggung jawab dia, tapi juga tanggung jawab merchantnya. Sehingga kita butuh mengedukasi para merchant ini. Iya, betul. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Kita sama-sama tahu Ustadz bahwa Islam itu sendiri dekat dengan perdagangan. Tadi Ustadz juga sampaikan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkait dengan tidak boleh berdagang di pasar kami yang orang belum paham riba dan enggak gitu ya. Bahkan Nabi sendiri SAW dari mulai kecilnya udah berdagang Ustadz, membantu pamannya. Ini Abu Thalib ya. Bahkan sampai bertemu dengan Khadijah juga karena masalah perdagangan. Nah, kira-kira Ustadz bagaimana konsep Nabi dan para sahabat serta generasi salaf terdahulu dalam berdagang? Apa prioritas mereka dalam perdagangan dan bagaimana cara mereka meraih keberkahan dalam berdagang? Tafadhol Ustadz. Ya, alhamdulillah edukasi dan tren hijrah yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini tuh
memang lebih banyak mengarah ke segmen, kalau dilihat dari sisi perdagangan ya, ke segmen para konsumen atau usernya. Kita punya tantangan ke depan itu untuk menghijrahkan merchantnya, menghijrahkan tradernya, menghijrahkan para pedagangnya. Setelah tren hijrah sekitar 5 tahun terakhir, para user atau konsumen yang berhijrah. Tapi kalau misalnya hanya sebelah satu pihak saja, yaitu para konsumen dan user hijrah tapi nggak punya pilihan di pasar, itu juga akan menjadi masalah ke depan. Makanya dalam sejarah Nabi itu bukan hanya menyampaikan hadis-hadis tentang pentingnya makan dan minum yang halal, tapi juga Nabi mengajarkan para pedagang gimana menyediakan makanan, minuman, dan transaksi yang halal. Jadi dakwah Nabi itu syumul ya, komprehensif. Jadi bukan hanya satu pihak atau satu segmen tertentu, tapi juga semuanya. Karena memang sifat dari Islam itu adalah komprehensif atau syumul. Saya teringat dengan sebuah hadis Nabi yang mengajarkan tentang moral, bisa dibilang seperti itu, moral seorang pedagang. Dan moral ini dikaitkan dengan iman. Karena sebagai seorang muslim kita nggak bisa hidup tanpa iman. Betul. Jadi semuanya itu harus ada ikatan yang tadi dibacakan di ayat pembukaan, wa'tasimu bihablillahi jami'a, hablullahil matin, itu adalah iman. Terjemahan yang lebih jauhnya lagi adalah syariah atau Islam dengan dalil-dalil Al-Quran dan sunnahnya. Maka Nabi SAW mengajarkan moral kepada para pedagang menggunakan bahasa iman. Nah inilah kenapa penting sekali literasi dan edukasi kepada para merchant, dan ini harus berkolaborasi dengan para ulama, dengan para da'i, dengan para ustadz, baik di mimbar-mimbar digital maupun di mimbar-mimbar konvensional. Nah kata Nabi apa? Rahimallahu rajulan samhan. Allah itu sayang banget. Ini kan bahasa iman ya? Bukan untung banget, bukan. Tapi Allah sayang. Jadi kalau udah pakai bahasa Allah sayang, udah nggak usah khawatir soal untung rugi. Udah pasti untung, udah pasti dijamin, udah pasti berkah, udah pasti baik dunia dan akhirat. Makanya bahasa Nabi itu rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah itu sayang banget kepada orang yang punya sifat samhan. Samhan itu artinya memudahkan, toleran, itu samhan. Idza ba'a, kalau dia berjualan. Jadi kalau dia berjualan itu dia orangnya toleran. Apa arti toleran atau memudahkan dalam berjualan? Dia nggak membuat konsumen itu merasa dizolimi, ditipu, atau nanti ada unsur horornya yang tidak jelas barangnya. Jadi dia memudahkan pembeli, termasuk dalam transaksi. Dia kalau bahasa sekarang mungkin transaksinya tuh sering ada sale atau ada keringanan pembayaran segala macam. Makanya dalam ayat Al-Quran itu Allah nggak suka banget dengan orang yang berjual atau membeli tapi menyusahkan. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Allah tuh mencelakai orang yang curang dalam timbangan. Berarti ini kan transaksi ya, payment ya. Siapa mereka? Orang yang kalau dia membeli, dia yang meminta ditimbang, yastawfun, dia minta ditambahkan, dia minta dilebihkan. Tapi kalau dia yang nimbang, dia yang jual, wa idza kalu aw wazanuhum yukhsirun, dia merugikan orang lain. Makanya Nabi mengatakan rahimallahu rajulan samhan. Allah sayang banget kepada orang yang punya hati yang penuh rasa kasihan, ingin memudahkan. Sehingga ketika dia menjadi idzaba, kalau dia berjualan, dia menjual dengan samhan. Apa itu berjualan dengan samhan? Dia nggak mau menjual produk yang merugikan orang lain. Saya pernah dulu nonton sebuah berita ya, mungkin Mbak Aisyah juga lebih ngerti tentang kondisi ini. Ada seorang pedagang di sekolah-sekolah SD, dan itu kayaknya banyak ya Mbak ya, pedagang di sekolah SD yang jualan makanan anak-anak yang warnanya mencrang-mencrang gitu kan. Terus ditanya sama si reporter ini, anak bapak makan makanan ini juga enggak di rumah gitu. Dia bilang apa? Saya enggak akan ngasih makanan ini untuk anak saya. Loh kenapa Pak? Karena makanan ini berbahaya. Kalau anak saya makan bisa sakit. Lalu kenapa dia berikan kepada anak orang lain? Karena dia enggak punya samhan, enggak punya rasa kasihan kepada orang lain. Makanya Allah sayang banget kepada pedagang yang punya samhan idzaba. Dia punya rasa kasihan ketika dia berjualan. Oh, kalau saya ini nggak mau nih kayak gini, berarti saya nggak akan jual ke orang lain. Kalau anak saya nggak boleh makan ini, berarti saya nggak akan jual ke orang lain. Jadi rasa samhan dia kepada keluarga harus dia pakai ketika dia ketika dia berjualan. Itu
pedagang yang luar biasa. Au idashtaro, kalau dia membeli. Kadang-kadang ada pembeli itu nggak punya rasa kasihan. Nawarnya itu sampai mentok gitu ya. Kalau nawar itu sampai pedagangnya itu pulang nggak bawa apa-apa. Kalau nawar itu kalau bisa ya gratis gitu. Ini artinya jurus ngambek, Ustaz. ya ini berarti Pergi dulu, pembeli yang sebentar. tidak punya samhan. Dan Allah nggak sayang sama pembeli kayak gitu. Dan ini kan literasi, ini edukasi yang mungkin jarang diangkat di marketplace digital seperti zaman sekarang misalnya. Makanya ketika kita menjadi pembeli, gimana memunculkan samhan biar Allah sayang sama kita. Betul, Oh, betul. kalau saya beli, saya nggak mau nawar. Kenapa? Ini pedagang kecil. Betul. Jangan ditawar kalau pedagang kecil. Saya kadang-kadang kalau lagi jual belanja di jalan atau di apa, misalnya saya nanya gitu, Mang, sabaraha gitu ya, berapa ini? 10.000 cap gitu. Saya nggak bilang, awis teuing gitu ya, awis pisan enggak. Saya bilang, 10.000 ya udah, saya beli aja. Kadang-kadang ada yang jualan apa itu tangga bambu Ya. lewat depan rumah, dia bawa 2 tangga bambu. Kebayang nggak berat tangga bambu itu, dia keliling jalan kaki. Saya ngelihat, saya nggak butuh tangga bambu sebetulnya, tapi karena samhan, karena saya kasihan, akhirnya saya panggil, Mang, sini, jualan apa? Ini tangga. Oh ya udah, saya beli, berapa harganya? 150, saya beli 2. Padahal saya tahu itu produksinya nggak segitu, jauh banget dari dari harga produksi. Kalau kita mau mencari untung saja, Betul. saya akan nawar, aduh 150, udah 30.000 aja. Iya, Kalau dia butuh mungkin dia akan kasih, tapi tidak ada samhan. Kita untung secara materi, tapi kita nggak dapat rahimullah, nggak dapat kasih sayang Allah. Betul, betul. Makanya Allah sayang sama pembeli, kalau dia membeli, dia kasihan sama pedagang. Dan yang terakhir, wa idaktado, kalau dia menagih hutang. Ya. Ini ada hubungannya dengan tadi yang hutang apa istilahnya tuh pinjaman online ya. Iya, pinjaman online. Pinjol itu yang luar biasa. Kemarin ada kasus, saya ketemu dengan satu kasus karena istri saya megang yayasan sosial juga di pasien kanker yang kurang mampu. Itu ada seorang dan dia nggak punya cara untuk menghalangi itu, sehingga akhirnya dia datang ke kita. Alhamdulillah, karena kita emang juga punya lembaga khusus buat orang-orang yang kurang mampu. Kita coba datang langsung ke orang yang menagih itu, karena kita juga nggak mau ada modus baru kan sekarang dengan meminta-minta dan seterusnya. Iya. Ya kita bayarkan hutangnya, alhamdulillah dia bisa menyelamatkan putrinya. Jadi masalah pinjam-meminjam ini bukan masalah uang aja, tapi masalah kehormatan, Betul. masalah anak, masalah pendidikan, masalah banyak hal lah dalam kehidupan seorang muslim. Makanya sampai Nabi mengatakan rahimallahu rajulan samhan idzaqtada. Allah sayang banget kepada orang yang punya rasa kasihan ketika dia menagih hutang. Iya. Apa cara menagih hutang yang dengan rasa kasihan? Kata Nabi, kalau engkau menagih hutang dan ternyata orangnya belum sanggup membayar karena dia tidak mampu, lalu engkau menangguhkan waktu pembayaran, maka setiap hari engkau dicatat telah memberi sedekah seharga nilai hutang yang engkau berikan. Masya Allah. Jadi kalau kita tangguhkan sehari, berarti kita sedekah, misalnya kita pinjamin 100.000, berarti sehari 100.000. Kita tangguhkan seminggu, berarti setiap hari selama 7 hari kita bersedekah 100.000, 100.000, 100.000. Kenapa kita menangguhkan? Kasihan. Iya. Siapa yang kasihan kepada makhluk, Allah kasihan kepada dia. Itu Tapi salah wajib satu- ditagih nggak, Ustaz? Ya, Wajib ditagih nggak? tergantung orangnya. Kadang-kadang Tergantung ada orang orangnya. yang kalau nggak ditagih pura-pura lupa ya. Nah, itu dia. Ada juga kan, makanya kita nggak bisa mengeneralisir. Jadi syariat itu nggak bisa mengeneralisir. Harus ada dawabit, pengecualian. Kalau orangnya memang nggak mampu beneran, ya kita kadang-kadang pura-pura lupa. Yang punya uang yang pura-pura lupa gitu. Tapi kalau orangnya bermasalah secara karakter, ya mungkin dia yang pura-pura lupa gitu kan. Jadi artinya Nabi mengajarkan banyak hal tentang menjadi seorang pedagang, trader, merchant, supaya benar-benar bisa menerapkan konsep halal ini dalam perdagangan gitu. Baik.